Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul penerapan algoritma C4.5 untuk penentuan penerimaan beasiswa. Sebelum kami memulai mempresentasikannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, saya Aditya Bagus Prakoso dengan NIM G211190114. Nama saya Rudi Darmawan, G211.19.0116. Saya Muhammad Nasir Mujadi, NIM G211190117. Saya Muhammad Hari Saputra dengan NIM G211.19.0134. Saya Muhammad Rizky Wijaya Kusuma dengan NIM G211190139. Pendahuluan. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas lulusan siswa salah satunya melalui beasiswa Program Indonesia Pintar atau PIP yang merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Beasiswa PIP dimaksudkan untuk siswa kurang mampu, dan kebijakan baru bahwa seleksi pemberian beasiswa PIP dilakukan oleh pihak sekolah. Hal itu tentu menjadi tugas bagi pihak sekolah untuk melakukan penyeleksian penerima beasiswa agar beasiswa yang diberikan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi penerima beasiswa dengan memanfaatkan teknik data mining menggunakan algoritma C4.5, sehingga membantu pihak sekolah dalam mencari solusi dan dapat mengetahui tingkat prestasi siswa, juga meningkatkan lagi mutu pendidikan sekolah dengan adanya siswa-siswa yang berprestasi. Selanjutnya adalah penelitian. Klasifikasi rekomendasi beasiswa dilakukan untuk mengklasifikasi apakah siswa akan mendapatkan rekomendasi beasiswa sesuai dengan kelompok yang akan dinilai. Klasifikasi dilakukan menggunakan data mining algoritma C4.5. Data yang digunakan yaitu data jurusan, kelas, jumlah nilai, penghasilan orang tua, dan jumlah saudara kandung. Proses data mining pada data mining akan menghasilkan pohon keputusan atau rule. Metode evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan coefficient metrik dan nilai akurasi. Untuk sekali pengujian tingkat akurasi yang dihasilkan yaitu 77%. Hal ini membuktikan bahwa algoritma C4.5 cukup akurat dalam menentukan rekomendasi beasiswa. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini, dalam penentuan penerimaan beasiswa menggunakan algoritma C4.5 menggunakan metode CRISP-DM. Memiliki tahap yaitu dataset, metode, seleksi atribut, dan pengelompokan data. Tahap selanjutnya yaitu dataset. Penelitian untuk penentuan penerimaan beasiswa ditinjau berdasarkan pekerjaan orang tua, jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, jarak tempuh penerima KIP, penerima KPS, dan nilai rata-rata rapot. Kriteria yang dipilih sesuai dengan kombinasi dari berbagai jurnal dan informasi dari pihak sekolah. Yang tercatat jumlah siswa 732 siswa dengan jumlah penerimaan beasiswa 142 siswa. Selanjutnya adalah metode. Dalam metode ini terdapat beberapa tahap, yaitu salah satunya business understanding yang memiliki 2 tahap, yaitu melakukan observasi ke tempat yang akan diteliti. Selanjutnya mencari tahu potensi data yang diolah. Berikutnya yaitu data understanding, yaitu memiliki 2 tahap.
Yang pertama, pengumpulan data siswa, yang kedua, mempelajari dan memahami data siswa. Selanjutnya, data preparation, yaitu ada 2 tahap. Yang tahap pertama, penentuan atribut yang akan digunakan, keduanya mentransformasikan data ke Excel. Selanjutnya, modeling. Modeling akan ada 2 penggunaan, yaitu penggunaan algoritma C4.5, yang kedua yaitu pemanfaatan tool Weka. Selanjutnya, evaluation, yaitu introspeksi hasil permodelan. Selanjutnya, deployment, yaitu tahapnya nanti pembuatan laporan hasil penelitian. Selanjutnya, seleksi atribut. Dalam menyelesaikan kasus prediksi penerimaan beasiswa ini terdapat beberapa data yang diubah dan ditransformasikan ke dalam bentuk lain. Di antaranya itu dilakukan transformasi jumlah penghasilan orang tua dengan transformasi numerik. Berikut adalah perubahan dari jumlah penghasilan orang tua dengan transformasi numerik. Selanjutnya yaitu dilakukan transformasi pada nilai-nilai rata-rata dengan mengubah bilangan desimal ke bilangan bulat menggunakan fungsi roundup di Excel. Ya, berikut adalah perubahan nilai rata-rata. Selanjutnya adalah dilakukannya transformasi jarak tempuh dengan menghasilkan data perhitungan menggunakan Google Maps. Yang diambil yaitu dari alamat diubah menjadi jarak tempuh melalui menggunakan Google Maps. Selanjutnya, hasil seleksi atribut. Dari hasil konstruksi data tersebut, maka didapat dataset dengan tipe data kategorika. Ya, tabel berikut adalah dataset yang telah ditemukan. Tahap selanjutnya itu pengelompokan data. Dari hasil konstruksi data yang tadi, selanjutnya memproduksi dataset akhir yang siap diolah dalam tools permodelan data mining. Format dataset akhir berupa tabel atau query atau flat file untuk permodelan data mining. Format tabel yang berupa Excel akan diganti menjadi format CSV agar tabel siap untuk diproses menggunakan Weka. Dan berikut adalah kriteria yang akan diterapkan, yaitu salah satunya GTO, nilai rata-rata, jarak tempuh, pekerjaan orang tua, GPO, KIP, dan KPS. Hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari keseluruhan tes yang dilakukan dengan use training set dari algoritma C4.5 dalam evaluasi menggunakan Accuracy dan error rate dengan pengujian use training set untuk dataset skenario 1 sampai skenario 6. Dari tabel berikut, hasil klasifikasi dataset menggunakan algoritma C4.5 menunjukkan klasifier yang terbentuk dengan pengukuran use training set. Terlihat dataset skenario 1 menghasilkan akurasi sebesar 93,855% dengan error rate paling rendah 6,14%. Artinya klasifier tersebut membentuk model yang baik. Pada penelitian skenario terbaik adalah skenario 1 yang mengalami kestabilan performa. Tapi pada skenario selanjutnya performa algoritma C4.5 mengalami penurunan. Setelah dianalisis, penyebab penurun performa algoritma C4.5 terjadi pada skenario 2 sampai 6 yang disebabkan atribut yang relevan dengan kelas target dikurangi atau dihilangkan. Hal ini membuktikan algoritma C4.5 mengalami kendala dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Kualitas keputusan yang didapat dengan metode pohon keputusan sangat tergantung bagaimana pohon tersebut didesain. Kesimpulan, pengujian algoritma C4.5 diukur berdasarkan nilai akurasi, precision, dan error rate. Pengujian kinerja menerapkan information gain dengan 7 kriteria yaitu GTO, nilai, jarak, pekerjaan, GPO, KIP, KPS,
menghasilkan nilai akurasi sebesar 93,58%. Persisten sebesar 95,5%, error rate sebesar 6,14% dikarenakan memiliki nilai ketepatan prediksi secara benar tertinggi dan persentase dari total data yang diprediksi secara salah terendah. Hasil ini merupakan modal terbaik jika dibandingkan dengan skenario yang lain untuk memprediksi penerima beasiswa. Semua algoritma klasifikasi berusaha membentuk model yang memiliki akurasi tinggi, error rate yang rendah. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.